Rangkuman materi Informatika kelas 10 Kurikulum Merdeka Bab 4 Sistem Komputer. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bagian A, komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut: perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain sebagainya. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak dan perangkat lunak adalah pikiran. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain sebagainya. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal atau single board circuit (SBC) yang berukuran kecil. Misalnya yang populer ialah Raspberry Pi dan Arduino. Raspberry Pi, sering disingkat Raspi, ialah SBC yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan, ditujukan untuk membuat proyek interaktif. Papan Arduino dapat membaca input dan menghasilkan sinyal output yang mengaktifasi motor, menyalakan LED atau lainnya. Arduino dapat diprogram dengan mudah. Karena kemudahan dan harganya yang murah, Arduino dapat ditemui mulai dari papan 8 bit sederhana hingga produk untuk aplikasi Internet of Things, perangkat yang dapat dikenakan, pencetakan 3D, dan embedded system. Selanjutnya, komputer personal. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC yang dirancang untuk ditaruh di meja atau dapat dijingjing dan dibawa-bawa, misalnya laptop. Selanjutnya, mini PC.
merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Selanjutnya, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Kemudian, superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops, floating point operation per second. Sama seperti mini komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Selain komputer yang disebutkan di atas, beberapa gawai atau gadget, yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk komputer karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Contohnya, telepon pintar atau smartphone dan tablet yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi, ponsel pintar bahkan sudah menjadi asisten pribadi. Selanjutnya, bagian B, interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antar muka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya seperti berikut ini. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button, dan text box, radio button untuk satu pilihan, atau checkbox untuk banyak pilihan. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara, memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai peranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalnya keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain sebagainya. Bagian C, kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer, terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi penggajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya
masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Contoh lainnya ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya. Perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lain. Misalnya, mencolokkan flashdisk atau mouse ke komputer. Saat kita mengambil foto menggunakan webcam yang ada pada komputer dan kemudian hasilnya akan dicetak menggunakan printer. Apakah ini interaksi antar perangkat keras? Pada kasus ini, webcam akan mengirimkan gambar ke komputer dan gambar yang akan dicetak ke printer dibuka oleh aplikasi lainnya. Interaksi webcam dan memori komputer dilakukan melalui sistem operasi yang dijalankan pada komputer. Interaksi antar perangkat keras ini membutuhkan perangkat lunak sebagai perantara. Interaksi antar muka, hardware, dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna akan memasang sebuah program yang disebut driver agar komputer dapat untuk mengenali printer. Selanjutnya, sistem operasi memberikan data ke printer agar printer bekerja mencetak dokumen. Program yang akan dipasang ialah termasuk software, dan printer yang dihubungkan dengan komputer atau laptop sebagai hardware. Dapat disimpulkan, telah terjadi hubungan yang memerlukan antarmuka antara software, komputer atau laptop, dan pengguna. Bagian D, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file seperti copy, save, sort, atau delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. 1. Multitasking. Salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi tidak menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor, dan prosesor itu yang menjalankan program. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round-robin. Round-robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwalan proses dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma RR ditentukan suatu slot waktu yang akan dialokasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menangani semua proses tanpa prioritas. Penjadwalan RR sederhana dan mudah diterapkan. Penjadwalan RR dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data di jaringan komputer. Nama algoritma ini berasal dari prinsip round robin, di mana setiap orang mengambil bagian yang sama dari sesuatu secara bergantian. Selanjutnya, cara komputer bekerja. Secara ringkas, gambar di samping menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer, di mana pemproses menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada pemproses terdiri atas prosesor yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive yang sekarang sudah tidak populer. CD-ROM dan floppy drive ialah alat yang terhubung dengan media penyimpanan eksternal, yaitu CD dan floppy disk. Setiap komponen tersebut terhubung dengan bus.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai CPU, bus, controller, dan memori utama. 1. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas dua bagian, yaitu CU, Control Unit, dan LU, Arithmetic atau Logic Unit. Setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder. Setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. 1. Unit kontrol mengambil instruksi dari memori. 2. Unit kontrol menerjemahkan instruksi dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ELU. Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu I. 3. Unit aritmatika atau logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Artinya, ELU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. 4. Unit aritmatika atau logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Unit kontrol selanjutnya memerintahkan memori untuk mengirimkan hasilnya ke perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan sekunder. Kombinasi waktu I dan waktu E disebut siklus mesin. Selanjutnya, mesin konseptual sederhana. Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Elgo adalah sebuah model komputer konseptual yang dirancang untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar komputasi yang terdiri dari unit memori dengan kotak-kotak berisi data dan alamat dan unit CPU dengan register untuk pemrosesan. Berikut adalah komponen dan cara kerjanya. Unit memori terbagi menjadi kotak-kotak yang memiliki alamat dan dapat menyimpan data. CPU, Central Processing Unit, memiliki dua register yang digunakan untuk memproses data. Prinsip kerja: 1. Input data. Data dimasukkan ke dalam memori dan disimpan pada alamat-alamat tertentu. 2. Pemrosesan data. CPU mengambil data dari register dan memprosesnya sesuai instruksi yang diberikan. 3. Eksekusi instruksi. Instruksi-instruksi seperti operasi matematika dikirimkan ke CPU untuk dieksekusi menggunakan register dan data yang ada di memori.